Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namira Albira Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 21080151277, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait penelitian yang sedang saya lakukan yang berjudul Pengaruh Father Involvement terhadap Regulasi Emosi pada Remaja yang Tidak Tinggal Serumah dengan Ayah. Pada topik pembahasan kali ini, saya akan membahas pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, dan hasil penelitian. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian yang saya lakukan, di mana masa remaja menjadi periode penting dalam perkembangan individu. Salah satunya, dengan perubahan emosional yang signifikan, perubahan tersebut menyebabkan ketidakstabilan emosi sehingga penting bagi remaja untuk memiliki regulasi emosi yang baik dalam menghadapi perkembangan hidup. Lalu regulasi emosi yang baik dipengaruhi oleh adanya father involvement atau keterlibatan ayah sebagai figur emosional bagi remaja. Pada konteks remaja yang tidak tinggal serumah dengan ayah, cenderung sulit untuk membentuk ikatan sosial yang positif dan lebih mungkin mengalami masalah emosional serta sikap seperti kurangnya kepercayaan diri dan masalah pengaturan emosi. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Julianti dan Magistarina tahun 2024 serta Dewi dan Widya Stuti tahun 2024 mengemukakan bahwa remaja yang tidak tinggal serumah dengan ayah memiliki regulasi emosi yang baik karena keterlibatan emosional dan dukungan moral yang konsisten dari ayah tetap memiliki pengaruh besar terhadap regulasi emosi remaja. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran emosional memiliki peran penting terhadap regulasi emosi remaja. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai keterlibatan ayah, karena peran ayah itu berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan regulasi emosi remaja. Walaupun tidak semua remaja berada pada situasi ideal, yang dimana serumah dengan ayah, namun berbagai penelitian mengemukakan bahwa keterlibatan ayah memiliki dampak positif terhadap keseimbangan emosi remaja. Lalu dengan banyaknya penelitian yang meneliti hubungan antara father involvement dengan regulasi emosi, peneliti merasa penting untuk menelaah lebih dalam sejauh mana father involvement berpengaruh terhadap regulasi emosi pada remaja. Sehingga untuk penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan adalah apakah terdapat pengaruh father involvement terhadap regulasi emosi pada remaja yang tidak serumah dengan ayah. Yang dimana tujuan penelitiannya mengetahui pengaruh father involvement terhadap regulasi emosi pada remaja yang tidak serumah dengan ayah. Yang dimana saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti berikutnya, yaitu sebagai acuan untuk mengetahui lebih dalam terkait pengaruh father involvement terhadap regulasi emosi pada remaja yang tidak serumah dengan ayah. Dan juga dapat memberikan pemahaman kepada remaja yang tidak tinggal serumah dengan ayah mengenai pentingnya memiliki regulasi emosi yang baik dalam menghadapi perkembangan hidup. Selanjutnya, landasan teori yang saya gunakan pada variable father involvement oleh Finley and Seward tahun 2004 yang mendefinisikan sebagai sejauh mana anak mempersepsikan keterlibatan ayah dalam pengasuhan di berbagai aspek kehidupan, baik secara instrumental maupun emosional, yang dimana memiliki subskala yaitu report father involvement yang mengukur seberapa besar anak merasa ayahnya terlibat dalam berbagai elemen di kehidupannya. Dari subskala tersebut terdapat dimensi diantaranya pertama expressive involvement yang merupakan keterlibatan ayah yang menunjukkan ikatan emosional dengan anak-anaknya. Lalu instrumental involvement merupakan keterlibatan ayah terhadap anak-anaknya dalam memberikan dukungan berupa material maupun non-material. Lalu mentoring or advising involvement merupakan keterlibatan ayah sebagai figur yang memberikan pendampingan maupun nasihat pada tiap progres pembelajaran anak. Father involvement ini memiliki faktor internal dan eksternal, yang dimana salah satu faktor internalnya adalah kualitas hubungan ayah dan anak.
Lalu untuk landasan teori pada regulasi emosi menggunakan teori Grossje tahun 2014 yang mendefinisikan regulasi emosi adalah kemampuan individu dalam mengendalikan emosi yang mereka alami, menentukan kapan emosi muncul, serta bagaimana mereka merasakan dan mengekspresikan emosi tersebut. Yang dimana memiliki 4 dimensi. Yang pertama, acceptance of emotional response, yang merupakan kemampuan individu menerima kondisi dan menimbulkan emosi dan tidak merasa malu apabila merasa emosi negatif. Lalu ada engaging in goal-direct behavior yang merupakan kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif serta berpikir pada bertindak secara positif. Lalu untuk control emotional response itu merupakan kemampuan mengontrol emosi dan respons emosi secara fisiologis, perilaku maupun nada suara. Lalu ada strategies to emotion regulation yang merupakan kemampuan untuk menemukan cara untuk mengurangi emosi negatif. Yang dimana regulasi emosi ini memiliki faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal tersebut adalah pengasuhan orang tua dan keterikatan atau attachment. Untuk dinamika variabel ini, di mana father involvement ini yang terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu expressive involvement, instrumental involvement, dan mentoring advising involvement ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap regulasi emosi pada remaja, khususnya mereka yang tidak tinggal serumah dengan ayah. Lalu di mana kualitas hubungan yang ayah dan anak menjadi faktor internal penting yang berdampak pada faktor eksternal regulasi emosi, yaitu pola asuh dan keterikatan. Yang dimana apabila ayah dan anak memiliki hubungan yang baik, maka pola asuh yang diberikan ayah kepada anak akan berdampak kepada perkembangan regulasi emosi remaja. Dan juga apabila ayah dan anak memiliki hubungan yang baik, maka keterikatan antara ayah dan anak akan terbentuk secara aman dan kuat sehingga remaja merasa didukung secara emosional. Lalu pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah HA terdapat pengaruh father involvement terhadap regulasi emosi pada remaja yang tidak tinggal serumah dengan ayah. Lalu HO tidak terdapat pengaruh father involvement terhadap regulasi emosi pada remaja yang tidak tinggal serumah dengan ayah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yaitu non-eksperimental. Dengan partisipasi 44 remaja berusia 11 hingga 18 tahun yang tidak tinggal serumah dengan ayah, dengan teknik sampling yaitu non-probability sampling dengan accidental sampling. Yang dimana instrumen penelitian pada father involvement ini menggunakan skala father involvement yang diadaptasi dari Alfa Jati dan Tresnawati tahun 2024 yang terdiri dari 20 item. Lalu untuk variabel regulasi emosi itu menggunakan skala regulasi emosi pada peserta didik SMK yang dikembangkan oleh Yunitasari dan Nakiyah tahun 2023 yang terdiri 38 item yang disebarkan secara luring dan daring menggunakan Google Form. Lalu setelah itu hasil ini akan dianalisis menggunakan uji regresi linear sederhana menggunakan IBM SPSS statistik. Hasil uji validitas dan reliabilitas yang didapat dari alat ukur ini dinyatakan valid dan dapat digunakan karena nilai koefisiensi korelasi seluruh item lebih dari 0,291 dan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Yang dimana hasil uji reliabilitas menunjukkan variabel father involvement ini korba alfanya adalah 0,973 dengan item 20. Lalu untuk variabel regulasi emosi korba alfanya sebesar 0,954 dengan total item 38. Yang dimana alat ukur ini dinyatakan reliable karena koefisien reliabilitasnya itu lebih dari 0,7. Lalu untuk hasil penelitian kategorisasi demografi responden, dari kategorisasi jenis kelamin itu jumlah responden cenderung lebih mendominasi perempuan dibandingkan laki-laki dengan perbedaan jumlah 16 orang dan 28 orang. Lalu untuk usia, sebagian besar responden berusia 17 hingga 18 tahun dengan jumlah 25 orang, disusul dengan usia 15 hingga 16 tahun dengan jumlah 8 orang, usia 13 hingga 14 tahun berjumlah 7 orang, dan usia 11 hingga 12 tahun berjumlah 4 orang. Dan domisili itu pada responden didominasi oleh remaja yang berdomisili di Jakarta sebanyak 23 orang, disusul dari Jawa Tengah sebanyak 8 orang, Jawa Barat 7 orang, Jambi 3 orang, dan Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur dengan masing-masing berjumlah 1 orang dengan persentase 2%.
Dari hasil penelitian uji analisis regresi linear sederhana, dengan model summary, didapat nilai R sebesar 0,355 dan S-square sebesar 0,126, yang menunjukkan bahwa kontribusi variabel sebesar 12,6% regulasi emosi dipengaruhi oleh father involvement, sedangkan 87,4% terdapat peran dari variabel yang tidak diteliti dalam penelitian. Lalu pada model ANOVA didapat koefisiensi F sebesar 6,065 dengan probability value sebesar 0,018 dengan signifikansi kurang dari 0,05 yang menunjukkan variabel father involvement mempengaruhi variabel regulasi emosi. Lalu pada model koefisiensi didapat unstandardized coefficient B sebesar 0,368 dengan probability value sebesar 0,018 yang menunjukkan terdapat efek positif dari pengaruh father involvement terhadap regulasi emosi pada remaja yang tidak serumah dengan ayah dikarenakan P ataupun signifikansi kurang dari 0,05. Untuk itu, interpretasi keseluruhan dari hasil penelitian sementara menunjukkan variabel father involvement mempengaruhi regulasi emosi sebesar 12,6 dengan F 1,8 dengan 6,065, signifikansi kurang dari 0,05 dan R square sebesar 0,126. Yang hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa father involvement secara positif mempengaruhi regulasi emosi dengan koefisien B 0,368 dengan signifikansi 0,018. Hal ini dapat diartikan variabel father involvement secara positif memengaruhi regulasi emosi yang mana semakin tinggi father involvement yang dimiliki remaja maka semakin tinggi regulasi emosi. Dan sebaliknya semakin rendah father involvement yang dimiliki remaja maka semakin rendah regulasi emosi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Untuk itu sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.